Allah, 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'ati ilhami malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadarin lidunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bina ila ma'siyatik aw yushghiluna an ta'atik aw yahulu bainana wa baina tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amma ba'du. Alhamdulillah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai dan kita banggakan seluruh daripada teman syiar silaturahmi yang hadir di majelis pada pagi menjelang siang hari ini. Wabil khusus seluruh majelis-majelis yang sudah bersinergi bersama-sama dari komunitas, majelis komunitas relawan dakwah, dari majelis tali kasih, dari majelis Al-Madinah Wancai, dari majelis Darul Awwabin, dari majelis Miftahul Jannah, dan seluruh majelis-majelis yang lain yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Wabil khusus kepada bapak-bapak yang mendampingi kami, Bapak Mahmudi, Bapak Anto, Bapak Wanto, Bapak Arno. Wabil khusus dari KJRI, Bapak Andi. Terus yang baru datang, maaf belum kenal, Pak Warno, Pak Warno, dan seluruh daripada teman-teman tim hadroh, baik yang saat ini ataupun yang nanti akan membersamai teman-teman Bakar Musa bersama Ketua Muslimat Ibu Hajah Fatimah. Masya Allah, Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala jadikan perjumpaan kita perjumpaan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah wajib untuk memberikan cinta Allah kepada majelis tersebut. Allahumma amin. Jadi setiap perkumpulan kalau dilandasi, berpondasikan karena Allah, itu Allah akan cintai setiap perjumpaan tersebut. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku pastikan Allah, aku pastikan aku akan cinta kepada hamba-hambaku yang mereka itu berjumpanya karena aku. Mereka saling sayangnya karena aku Allah. Aku pastikan aku akan cinta kepada mereka. Walil mutajalisina fiya. Ketika mereka duduk pun alasannya karena aku. Aku pastikan aku pasti cinta kepada mereka.
walil mutazawirina fiha, dan aku pasti cinta kepada hambaku yang mereka saling mengunjungi karena aku. Ini tiga-tiganya kita dapat. Kita juga saling sayang karena Allah, sesama hamba Allah. Kita saling duduk karena Allah, dan kita saling berkunjung. Tadi melihat ibu-ibu satu dengan yang lain berjumpa, itu dengan niat silaturahim, dengan niat syiar. Mudah-mudahan dengan majelis ini Allah Ta'ala cintai kita di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kita, akan tetapi orang-orang yang kita cintai pun kita mohon kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala mencintai mereka pula. Allahumma amin ya rabbal bidarrah min mahabbatillah nafna biha an kulli ma siwallah. Ini kalau misalkan dikatakan dicintai oleh Allah, jangan dianggap ini perkara yang remeh. Karena Nabi Muhammad manusia atau makhluk yang mendapatkan porsi paling besar dari cintanya Allah Ta'ala kepada beliau. Jadi Allah Ta'ala mencintai seluruh makhluk-makhluknya. Nah ini yang paling dicintai, mendapatkan porsi yang paling besar dari rasa cinta Allah Ta'ala ialah baginda yang mulia Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada satu hadis yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah lebih sayang kepada seorang hamba daripada sayang ibunya kepada anak, daripada sayang seorang ibu kepada anak. Jadi kalau ditanya, Habib, lebih sayang mana? Allah kepada hambanya atau ibu kepada anaknya? Bu, kira-kira kasih ibu tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ya ini dari TV Amanah. Bagai sang surya sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Ini kasih ibu. Beb, kalau kasih sayang Allah kepada hambanya jauh lebih besar, jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Bu, waktu yang lalu saya itu selalu terbayang. Saya itu orangnya sering membayangkan hal-hal yang memang perlu untuk saya bayangkan agar nambahin rasa takut, rasa takwa kepada Allah Ta'ala. Saya itu sering membayangkan ketika di hari kiamat orang itu lupa dari anaknya, dari suaminya, dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya. Kadang-kadang masa sih ada seorang lupa dari anaknya, dari orang tuanya yang melahirkannya, ayahnya yang dulu gendong-gendong. Masa sih lupa? Ternyata saya diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan adanya satu insiden di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Di Malang ada satu insiden namanya Stadion Kanjuruhan. Stadion Kanjuruhan. Mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi dimanapun, insya Allah. Lebih lagi di negara kita tercinta Indonesia. Allahumma. Cuman Bu, itu yang kami dengar dari Stadion Kanjuruhan itu orang karena paniknya kepingin buru-buru keluar. Apa yang menyebabkan gas air mata? Pedes luar biasa mereka kalau masih di dalam, pengen buru-buru keluar. Itu karena tidak sadarnya anak terlepas, orang nginjek-nginjek orang lain. Cuman pengen apa? Pengen keluar dari stadion, keluar. Bukan pengen terbebas dari penghitungan amal masuk surga. Ini belum kelihatan neraka, belum kelihatan Siratal Mustaqim, belum telanjang bulat semuanya, belum ini cuma pengen menghirup udara saja Bu. Orang sudah lupa. Yang lalu Bapak Sinten, Pak Edi, orang masih
Kosin sebelum ayo monggo aturan binara. Ini belum neraka, Bu. Ini baru orang cuman kepengen menghirup udara segar, matanya kepanas, lupa dari orang yang dia bawa. Subhanallah, subhan. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habib, bagaimana dengan keadaan di hari kiamat? Jauh lebih parah dari itu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, dari keluarganya, semuanya dia lari. Dia tidak mau peduli sama orang lain. Kenapa? Dia sibuk sama dirinya sendiri. Itu contoh yang paling mudah keadaan dari kiamat. Kalau orang terjadi keadaan-keadaan yang sangat dahsyat seperti itu, lupa, dia bingung gimana caranya menyelamatkan dirinya sendiri. Ya Allah, Habib, kalau Allah kepada kami, Habib, bagaimana? Ada satu cerita yang diceritakan dari junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang seorang ibu yang saat itu ibu itu kehilangan anaknya. Ibu itu kehilangan anaknya. Karena dahsyatnya keadaan, maka anaknya lepas hilang. Sang ibu ini nyari-nyari, tidak tahu mana ini anaknya. Anaknya masih hidupkah atau sudah meninggalkah, diambil orangkah, atau masih keleleran, tidak tahukah? Tidak tahu ini ibu. Maka nangis ibu, anakku, di mana kamu, nak? Maka setiap ketemu orang, maka ibu itu, anak saya enggak, dijelaskan sifatnya, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, melihat enggak lihat bu. Ya, setiap orang bantu orang itu. Bahkan Rasulullah bilang, ayo coba kalian bantu. Ya, ibu nangis sampai dia mendengar, Bu, ada suara, Bu. Ternyata anak ini lagi digendong sama seorang sahabat yang menemukannya. Dan kalau si anak kan kecil, maka digendong sama sahabat ini biar kelihatan tinggi, supaya lebih terlihat oleh siapapun yang kehilangan anak. Maka ini ketika menemukan anaknya, ibunya meluk dengan erat sambil pukul-pukul. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ibu sudah bilang kamu jangan. Ada enggak orang tua sayang sama anak, cuman cara sayangnya itu dengan marah-marah? Kelihatannya banyak ini. Sudah tidak ketemu bertahun-tahun, kalau nelpon ngomel aja. Alhamdulillah. Jangan diulangi bu. Jangan diulangi yang kayak gitu. Karena nanti takutnya kalau orang ini bu, saya juga punya ibu, saya juga punya orang tua. Kalau setiap ketemu sama orang tua dimarahi, apa yang dirasakan oleh anak? Takut. Ini kalau setiap ngobrol sama ibu ini nanti takutnya malah marah, takutnya malah ngamuk, diomelin. Akhirnya apa? Anak itu menjauh dari orang tuanya. Kenapa? Setiap kali ketemu orang tuanya ngambil. Alhamdulillah. Ini kalau nyaut itu dipikir dulu. Setiap ngobrol sama anaknya ngamuk, alhamdulillah. Jangan tanya apa kabar nak, sehat kamu nak. Kalau ngobrol itu yang enak-enak dulu bu. Marah itu kapan Habib? Marah itu kalau memang betul-betul melakukan perbuatan fatal. Itu pun kalau bisa titip sama orang yang sedang ada di dekat anak itu untuk memberikan nasihat, yang paling bisa ngambil hatinya. Jangan setiap kali ngobrol tuh yang nanya yang enak, gimana nilainya kemarin rapornya, naik kak? Kamu nih ya, ibu ini gini mau untuk kamu. Anaknya akhirnya terbebani. Dia ingin komunikasi dengan orang tuanya, cuma setiap orang komunikasi malah dimarahi.
Anaknya juga sebetulnya kangen, cuman mau kangen bilang jangan ini, akhirnya ibu ini memukuli anak. Kamu ini pukulan sayang sebetulnya. Maaf bu, jangan gagal lagi. Ibu tadi nyari kamu. Maaf bu. Ini melihat ibu dan anak ini saling menangis karena rindu, karena takut kehilangan. Para sahabat ikut-ikutan nangis, ikutan meleleh, meleot. Mereka ikut nangis. Melihat mereka menangis, garang-garang di medan perang, melihat adegan antara ibu dan anak berjumpa, mereka turut menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis? Maka mereka menjawab, Rasulullah, kami melihat betapa sayangnya ibu ini kepada anak ini ya Rasulullah. Dia mencari berjam-jam, tidak peduli capek, tidak peduli debu, tidak peduli apa yang di sekitarnya. Yang dipikirkan hanya anaknya ya Rasulullah. Betapa sayangnya hati seorang ibu kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ini sudah ada tim hadroh. Sedikit kita ingat ibu-ibu kita tercinta. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang bisa membahagiakan mereka. Amin ya Rabbal. Ibu yang ada di Hongkong diniati, saya di sini Habib untuk membanggakan orang tua saya di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Kalau misalkan dulu saya sempat menjadikan hati ibu saya menangis, nanti kalau saya pulang saya akan berusaha bahagiakan beliau. Beliau sudah meninggal, di akhirat saya akan berusaha menjadikan beliau bangga terhadap saya. Bisa atau tidak Bu? Bisa atau tidak Bu? Ummi, 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 ummi semua, ummi semua, ummi. Semoga rindu kita disampaikan oleh Allah. Ummi, ummi, ummi ya ruhi wa ayati, ya bahjata nafsi wa munati, unsi fil hadiri wal ati, unsi fil hadiri wal ati, ummi, Allah Ta'ala awsani fi sirri walau fil i'lani, bil birri laki wal ihsani, bil birri laki wal ihsani, ummi semua, semua ummi,
yahdini fi darbi wa du'ai yahfazuki rabbi wa du'ai yahfazuki rabbi ummi kita itu satu di antara yang menjadikan hidup kita penuh dengan semangat. Makanya kalau misalkan telepon sama orang tuanya jangan malah marah-marah. Ibu ini gimana sih, Bu? Taknya ini habis. Aduh. Anak mau model ngoten niku. Kalau nelpon marah-marah sampai ibunya ngasih nama Mak Lampir Rombong. Repot. Kalau nginget ibunya nangis, kalau nelpon marah. Alhamdulillah. Na'udzubillahi min. Perasaanmu kepada orang tuamu, cintamu, sayangmu, ingin membahagiakanmu kepadanya, ingin membanggakanmu kepadanya, ingin berusaha untuk menuruti keinginan-keinginannya, itu satu di antara bagian kasih sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala berikan sayang itu kepada orang tua kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, Habib, perasaan saya yang besar kepada orang tua saya, boleh? Pol, boleh. Perasaan saya kepada ayah saya, boleh? Pol, boleh. Maka kalau misalkan berkorban perasaan untuk orang tua, tidak apa-apa. Dimarah-marahin di depan orang lain, gimana Bu? Pulang dari Hongkong, ternyata sama bapaknya, kamu nih, halo, wow. Misalkan bapaknya marah-marah, Habib saya korban perasaan Habib. Nah udah pulang-pulang jauh-jauh kok sama bapak saya dibentak-bentak. Nah sepatunya kok yang bener kok nak. Bapaknya mungkin termasuk orang yang disiplin, bersihan, naruh sepatu salah saja dimarahin. Naruh sepatunya yang benar itu kopernya masukin, mandi sana, ucel. Dalam hati, ya Allah, bertahun-tahun nggak ketemu. Tahunya aku nggak pulang. Nggak apa-apa. Anda berkorban perasaan untuk ayah, itu bagus. Anda berkorban perasaan untuk ibumu, itu bagus. Nggak apa-apa, karena ketika kita berkorban untuk mereka, itu salah satu di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah ketemu dengan salah seorang guru. Yang guru saya ketika masih kecilnya, itu bapaknya orangnya tekanan darah tinggi. Dia sama istrinya dimarah-marah, sama tetangga-tetangga seringnya disepelekan. Yang bisa dia jadikan pelampiasan cuma anak. Anaknya salah dikit aja gebukin orang. Ini anaknya guru saya ini. Saben digebukin anaknya diam aja. Kalau bapaknya sudah selesai gebukin, balem minyak tawon, ditanya sama teman-temannya, kenapa enggak laporkan polisi saja? Kenapa enggak lapor ke ibumu kalau kamu digebukin? Saya takut kalau misalkan bapak saya tidak bisa meluapkan apa yang ada di hatinya, nanti malah beliau sakit, stroke, malah meninggal dunia. Biar kalau itu membuat leganya hati beliau. Pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya, korban perasaan kepada orang tua. Habib gimana Habib? Boleh Habib? Boleh. Habib cinta kami kepada Allah Habib. Ya Allah, mudah-mudahan di hati kita ini Allah Ta'ala berikan porsi yang besar. Cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada Allah. Karena yang memerintahkanmu untuk mencintai orang tua ialah Allah. Ialah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, Allah memastikan cintanya
cinta kepada kami yang duduk di majelis ini, yang berkumpul bersama-sama, yang dalam keadaan mengingat Allah, saling silaturahim. Tadi banyak yang katamu, apa kabar? Iya, orang yang berkunjung lama tidak ketemu bahagia. Apakah cinta kami sesama kami ini menjadikan Allah cinta kepada kami? Wajabat, di dalam hadits qudsi dikatakan, wajabat, aku pastikan orang-orang seperti itu pasti tak cintai. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, semoga Allah Ta'ala jadikan cinta tersebut langgeng di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita ibu tentang zaman Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa itu seorang nabi yang nanti akan turun di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak sempat ketemu Nabi Isa ibu. Ketemu Nabi nggak sempat, kenapa? Karena sebelum ada Nabi Isa ada Dajjal. Iya, mending kalau ketemu Nabi Isa masih beriman. Naudzubillah kalau imannya sama Dajjal. Dajjal ini mau bilang apa aja sama Allah Ta'ala dituruti keinginan Dajjal. Lewat daerah yang subur dibilang mati, kering. Lewat daerah yang kering dibilang subur. Pohon yang tidak berbuah. Kira-kira ada model kayak gini ketemu orang kayak gitu terus gimana? Na'udzubillahi min fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah apapun. Fitnah yang ada di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya masalah fitnah Dajjal. Dajjal itu bahkan orang-orang Yahudi sendiko dawuh sama Dajjal. Mereka ini yang kami tunggu-tungguin. Padahal mereka orang yang pintar, mereka orang yang cerdas, ilmuwan, profesor. Ketemu Dajjal mesti kluk. Model sujud langsung. Na'udzubillahi min. Salah satu di antara nabi yang dikatakan meminta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu salah satu di antaranya Nabi Isa. Dan yang diwujudkan sama Allah, Nabi Musa yang Allah berikan. Malaikat Jibril bahkan pernah meminta untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada satu qasidah yang mengatakan ya anana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Loh. Kaget saya. Orang masih tes vokal. Untung jantungnya tidak mencelat gitu. Kaget. Zalikal fadlu minallah. Sedikit saya mau menerjemahkan dulu. Doharotinul ya hanana Nabi Muhammad. Alangkah bahagianya kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi. Ibu sama Nabi Musa kira-kira lebih mulia mana? Hah? Ada yang di sini setengah derajatnya Nabi Musa. Seperempatnya Nabi Musa ada. 1/100.
1/1000. Kalau tidak ada. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi, tempur sama Fir'aun, melihat bagaimana dahsyatnya tentaranya Fir'aun. Beliau melihat mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan sangat luar biasa. Cuman kalau dikatakan kita juga mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan Nabi Musa, itu benar. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi, Allah nggak beri. Allah Ta'ala berikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah. Ya anak, alangkah beruntungnya kami. Dhaharadinul mu'ayyad bituhurin Nabi Ahmad. Dhaharadinul mu'ayyad bituhurin Nabi Ahmad. Ya anak Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu. Adino
menyebut nama Allah. 1, 2, 3. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badri tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-zi'ami. Allah Ta'ala jadikan kita di antara umat Nabi Muhammad bersama Nabi Agung Nabi Muhammad. Ya Allah, tangan dua diangkat semuanya. Muka-muka saya angkat tangannya diangkat derajatnya. Angkat tangannya muka-muka dimundake kajiannya. Nabi Ahmad, oh ya nana, dijaga keluarganya di tanah air. Zalikal minallah. Sabantar-bantar keluarga. Ya nana, ya nana. Semangat. Ya nana, ya nana. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa akan tiba suatu saat kelak untuk membunuh Dajjal. Dan setelah zamannya Nabi Isa, nanti akan tiba suatu waktu Islam itu menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Masya Allah, orang akan dalam keadaan makmur, dalam keadaan tentram bersama Nabi Isa, bersama Imam Mahdi. Akan tiba waktunya, itu bukan urusan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bisa meneruskan apa yang diinginkan Nabi Musa, Malaikat Jibril menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi umat Nabi Muhammad dalam keadaan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Habib Nabi Isa ceritanya gimana? Beliau berjumpa dengan orang ahli ibadah, Bu. Ini kaitannya sama cinta Allah. Sama cinta Allah. Ketika berjumpa dengan orang ahli ibadah, maka orang ahli ibadahnya itu punya gubuk rumah, punya kandang, punya ini, punya itu. Pokoknya hidupnya tenanglah. Makannya sudah ada, tumbuhan-tumbuhan tani-taniannya dia yang buat makan, minumnya ada air mancur dekat rumahnya. Maka Nabi Isa bertanya, Masya Allah Bapak selama ini beribadah kepada Allah, apa permintaan yang belum Allah Ta'ala berikan? Maka bapak-bapak ini menjawab, Nabi Isa, saya tuh pengen merasakan. Saya kepengen merasakan rasanya betul-betul cinta kepada Allah dan dicinta oleh Allah. Pengen saya rasakan. Maka mau enggak saya doakan? Mau. Saya kepengen didoakan. Doakan semoga Allah cinta kepada saya dan saya cinta kepada Allah. Sama Nabi Isa didoakan, Bu, ya Allah, jadikanlah hamba ini betul-betul di dalam mencintaimu, dan jadikanlah engkau betul-betul mencintainya, dan dia tahu kalau engkau mencintaimu, ya Allah. Pergi Nabi Isa. Nabi Isa itu termasuk Nabi yang senang jalan-jalan, karena di dalam perjalanan beliau mendapatkan hikmah yang luar biasa. Banyak ceritanya Nabi Isa jalan-jalan. Salah satunya tentang 3 bungkah batu emas itu kan di dalam perjalanannya Nabi Isa. Siapa yang makan roti, yang tiap makan roti dapat emas, itu. Ceritanya panjang. Akhirnya, setelah dari perjalanannya Nabi Isa kembali melewati tempat ini, Bu. Pak, melewati tempat yang ada seorang hamba Allah itu. Rumahnya sudah kacau balau, porak-poranda.
Air mancur yang tadinya jadi sumber minumnya sudah kacau, taniannya sudah hancur. Ini diterjang badai ya, puting beliung. Badai tiufan, no? Taifung tiufan. Badai taifung tiufan. Tiufan artinya tiufan. Oh cepat. Badai taifung apa ini? Taifung. Apa? Taifung. 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 Ya wes taifung. Badai taifung apa ini? Dicari ternyata ini bapak-bapak kan. Mau kejet-kejet sambil bilang. Bu, tahu kejet-kejet bu? Gemetaran gitu sambil tidur. Kejang-kejang. Kalau bahasa Spanyolnya kejet-kejet. Ketika ditanya, ini kenapa ini? Ya Allah, saya doakan orang ini dengan doa yang baik agar kau cinta kepadanya dan agar dia mencintaimu dan dia betul-betul mengetahui rasa cintamu padanya. Kenapa ini ya Allah? Maka Allah Ta'ala jawab, wahai Isa, doamu aku ijabahnya seberapanya saja. Dia sudah seperti itu Isa. Kalau aku berikan satu cintaku kepadanya, sudah tidak akan kuat dia. Dia hanya aku berikan seberapa saja dari rasa cinta kepadaku, dia sudah tidak kuat. Ini cinta kepada Allah. Mudah-mudahan betul-betul. Mungkin kalau kita tidak bisa mengetahui secara nyata Allah mencintai kita, akan tetapi mudah-mudahan rasa cinta itu Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita kelak di akhirat. Amin ya Rabbal. Makanya kalau dikatakan, Beb, saya korban perasaannya cuma untuk Allah. Contohnya korban perasaan untuk Allah gimana Bu? Iya Beb, orang-orang menghina saya, ngecek saya, ngerasani saya, menggunjing saya pendam. Saya pendam Habib. Bahkan mata saya tidak tajamkan, saya merasain. Kedip. Bisik-bisik tetangga. Halo, Ibu pendam Bu? Saya pendam Habib. Ibu tidak tahu Allah Ta'ala pernah berfirman, wal kadhiminal ghaidha, orang yang memendam rasa marah, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai hamba-hambanya yang selalu berbuat baik. Itu firman Allah. Berarti saya menjadi perasaan ini saya korbankan untuk siapa Habib? Untuk Allah. Tidak peduli, tidak menjawab omongan orang karena apa yang dia pendam, dia perasaannya dia korbankan untuk Allah. Seperti ceritanya seorang Abu Bakar As-Siddiq. Pernah tidak sama orang dirasani dan jenengan tahu jenengan dirasani orang? Pernah? Puasa lebih. Jenengan tahu persis. Persis plak. Halo. Pernah Bu? Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya dirasani, dicaci maki oleh orang di depan Nabi Muhammad. Bayangkan, ini orang yang sangat beliau jaga, sangat beliau perhatikan, ternyata di depannya Rasulullah beliau dicaci maki Bu. Abu Bakar, kamu Abu Bakar. Dituding Abu Bakar As-Siddiq. Mertua Nabi, sahabat Nabi, satu-satunya orang yang mendampingi Rasulullah ketika di dalam goa Tur, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang menjadi teman selalu Rasulullah, itu dituding di depan Nabi Muhammad. Jadi kalau jenengan dituding senyum aja. Kenapa? Satu madhab sama Abu Bakar As-Siddiq. Tuding Bu. Abu Bakar diam Bu. Ketika Abu Bakar diam, maka Nabi Muhammad tersenyum. Ternyata kalau misalkan kita korban perasaan,
dicaci orang, dimaki orang, kita diam. Kalau misalkan di saat itu ada Rasulullah, Rasulullah tersenyum mana? Bu, mau buat Rasulullah tersenyum? Kalau misalkan ada orang berkata-kata jelek, diam. Jangan malah apa we? Ngomong rampung nasi. Boleh kesan ngomong kan meneng ya? Semar ngecontah. Nabi Muhammad diam. Nabi Muhammad tersenyum ketika Abu Bakar melihat Rasulullah tersenyum. Akhirnya Abu Bakar Siddiq mulai menjawab, bentar, kamu baru ngomong sebentar, kamu Rasulullah langsung pergi. Rasulullah langsung melihat Rasulullah pergi. Abu Bakar tidak peduli sama orang ini, langsung dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah aku berbuat salah? Apa yang salah dari diriku Rasulullah? Insyaallah. Apa yang salah dariku Rasulullah? Kenapa engkau pergi? Tadi ketika aku diam engkau tersenyum, aku jawab engkau tinggalkan aku. Apa yang salah ya Rasulullah? Salahku di mana? Perbaiki aku Rasulullah. Apa yang salah? Wahai sahabatku Abu Bakar, ketika engkau diam, aku melihat di atas kepalamu ada malaikat yang menjawab setiap omongan orang itu. Dan malaikat itu membelamu. Maka di situ aku tersenyum. Aku tahu kalau temanku tidak salah. Cuman begitu kamu menjawabnya, wahai sahabatku Abu Bakar, malaikat itu pergi dan mulai tiba setan yang dia joget di atas kepalamu. Halo. Siapa yang mau Habib juga persis setan ya? Bu, berapa kali saja setan joget di atas kepala kita? Ketika melihat setan itu berjoget di atas kepalamu, maka aku tinggalkan engkau wahai Abu Bakar. Aku tidak mau di tempat bersama setan yang sedang joget. Bu, ini berkorban perasaan ketika melihat Rasulullah tersenyum menendang. Baik, ini korban perasaan yang baik. Baper yang baik itu. Korban perasaan yang baik. Korban ibadah ini namanya. Ini korban ibadah. Menjadikan Nabi Muhammad tersenyum, dibela oleh malaikat. Dan tentunya kalau Nabi tersenyum, malaikat membela, apa yang akan terjadi? Allah Ta'ala pasti ridho terhadap beda kalau misalkan setan tambah jawab rangonowi wawoy tambah ning dasi wonge setan enak malah jadi peragaan busana. Hah? Langsung sak Dayak kabeh setane woro-woro. Woi, ini ono pesta dol. Yo. Kenapa? Dua orang debat, kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang setengah jam. Ada enggak yang modelnya gitu? Ada enggak yang modelnya gitu? Nah, lagi di tenten aja. Tenten ya? Lagi di tenten. Ya kuwi lah. Yang satu ditunggu terlambat, yang satu nungguin bermenit-menit, berjam-jam, setengah jam nungguin. Kamu ini dibilangin cepet kok ya, udah WA tadi. Dimaafin mbak, namanya juga orang lagi kubur. Iya tuh dari tadi pagi kali sekarang. Ya maaf mbak, mbaknya cuma dulu tinggalnya saya kok. Tidak tak tunggu saya juga biasa dengan kamu. Jangan gitu ngungkit-ngungkit yang dulu. Ayo mbak, setan nih. Na'udzubillahi min. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Abu Bakar tidak rela, Bu. Senyum yang dilihat dari wajah Rasulullah itu sirna walaupun sesaat. Ketika Rasulullah sudah tidak tersenyum, apalagi meninggalkan beliau, beliau langsung kejar. Salahmu di mana? Tadi engkau tersenyum, sekarang kenapa engkau tinggalkan aku ya Rasulullah? Bu, pernah lihat Rasulullah tersenyum, Bu? Belum.
Tidak senyum aja cakepnya luar biasa, apalagi kalau beliau sedang tersenyum kepada kita. Mudah-mudahan semuanya tergolong yang melihat senyuman Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jamalat ma fitnin masyafit mithluh artinya ialah jamalak ma fitnin. Rasulullah, keindahan wajahmu tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Yang bisa menyamaimu tidak ada. Habib, Nabi Yusuf tidak jauh sama cakepnya Nabi Muhammad. Nabi Yusuf jauh dari cakepnya Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jauh dari cakapannya Nabi Muhammad. Masyafit mithluh ain. Mata siapapun tidak mungkin pernah melihat keindahan yang seperti wajah Rasulullah. Nabi Yusuf tidak pernah langsung bermuajah dengan Allah. Nabi Muhammad bermuajah langsung dengan Allah. Masya Allah. Asar fuadi, cintamu wajahmu masyafit mithlu'in. Asar fuadi, membekas betul di dalam hatiku. Wizat widadi, menambahkan rasa cintaku padamu. Badrid duja yazin, wahai bulan purnama di tengah malam. Ini seperti malam ini nih. Tadi malam saya melihat bulan itu purnama, Bu. Bunter itu. Di tengah-tengah bangunan-bangunan pencakar langit ada, itu kayak pencakar langit. Ketika sudah terlihat ada bulan purnama, memang betul cahaya buatan manusia tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan cahayanya buatan Allah. Bunter komplit, tidak gantung di mana-mana, kayak di tengah-tengah dia, merdeka dia. Tidak butuh fondasi, tidak butuh tiang gantung, tidak butuh tali, dia bertengah-tengah bangunan dia. Imta habibi Allah. Kapan ya Rasulullah aku diizinkan untuk memandang wajahmu? Alqa, berjumpa denganmu. Afrah binada, aku bisa bahagia dengan panggilanmu. Baik kita memanggil Rasulullah atau kita dipanggil Rasulullah. Bu, mau memanggil nama Rasulullah atau dipanggil oleh Rasulullah? Contoh nama saya aja contohnya. Saya manggil ya Rasulullah, atau Rasulullah manggil saya Sayyidi. Bayang nih mawon deg-degan. Bayangkan Bu, kira-kira kalau dipanggil sama Rasulullah nama kita bahagianya kayak apa Bu? Ya Rob, mudah-mudahan semuanya bisa memanggil Rasulullah, namanya dipanggil oleh Rasulullah, memandang Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Mughram, tergila-gila